Makasih bang. Nih. Nih. Duit aja langsung nengok dasar lu. Iya. Kak, aku tuh sebenarnya bosen ngomongin soal perusahaan kamu terus. Kalau cuma satu sih nggak apa-apa, tapi kalau kayak kamu kan perusahaannya banyak ya, Pangeran. Jadi gimana dong? Beb. Kok kamu ngomongnya jadi gitu sih? Tapi aku sayang kamu apa adanya kok. Bukan karena kamu punya perusahaan atau gimana. Aku bener-bener sayang kamu apa adanya banget. Tulus deh dari dalam hati. Oh, pasti ada mama kamu ya? Apa sih, Mak? Aduh, bilang aja iya kalau diajak jalan sama orang kayak gitu mah. Iya aja, Neng. Belum on kalau dipiara ntar kabur. Ngerti gak kabur? Ya terus Mary harus jawab apa dong Mama? Harus gimana? Yes, oke, baik, cus. Yes, begitu. Iya. Halo Pangeran, ya udah kita jalan ya. Tapi kamu nggak usah jemput aku. Aku kita ketemuan aja di tengah-tengah, oke? Tengah mana, Beb? Tengah kuburan. Beb. Kamu pura-puranya lucu banget sih. Aku makin cinta. Nanti aku naik ojek ke tempat kamu, terus kita ketemuan di tempat biasa ya, yang biasa. Oke, kita ketemuan, oke? Oke, Beb. See you. Oke, dadah, see you. Nah, ya udah mah. Meli mau siap-siap dulu ya, mau ketemu Pangeran. Udah kan, Mah? Kok? Iya, Mah. Meli, lah. Ya. Tuh anak kok naik ojek ketemunya. Nggak dijemput apa bagaimana? Apa gimana itu ya? Penasaran, ikutin apa ya? Ikutin nih kayaknya, Mah. Pi, sebenarnya tadi tuh gimana sih ceritanya? Ceritain ke Reva dong, Reva penasaran banget. Kok Papi bisa tiba-tiba berubah pikiran kayak gitu? Ya, kalau menurut Papi, ini semua adalah karena kuasa Allah. Papi merasa Allah telah memberikan petunjuk kepada Papi di detik-detik terakhir. Padahal awalnya Papi sudah bulat untuk membatalkan gugatan cerai Papi sama Adriana. Rupanya Allah mengabulkan doa kamu ya sayangnya. Kamu tahu nggak? Kenapa yang membuat Papi tiba-tiba berubah pikiran untuk membatalkan gugatan cerai sama Adriana? Apa ya? Nggak tahu deh, Pi. Emang apa sih? Jadi begini, waktu Adriana tadi ke kamar kecil, terus Papi juga pengen ke kamar kecil. Akhirnya Papi pergi ke kamar kecil. Dan di saat itulah suara Adriana ya? Gimana semalam? Udah dilaporin ke Lagi kantor bicara polisi? sama siapa nih? Kan kamu bilang, kamu SMS saya kalau misalkan Reva dan si Surti itu udah ngelapor ke kantor polisi karena Surti udah tahu kalau anak-anak Black Cobra yang nyulik dia. Astagfirullahaladzim. Jadi Lastri adalah orang suruhannya Adriana. Benar-benar licik Adriana. Aku bisa terima kalau kalian semua menuduhi aku. Berpikiran negatif ke aku. Aku sangat terima, Mas. Karena aku punya histori yang buruk. Pernah ingin menyelakai Reva. Melukai Reva. Wajar kalau kalian semua berpikiran buruk pada aku. Langsung menuduh aku seperti itu. Itu hal yang wajar. Tapi orang bijak, orang dewasa, sebelum menuduh akan mencari bukti dan kebenaran yang lebih pasti. Sekarang gini saja. Saya juga capek dituduh terus menerus. Seolah-olah selalu ada masalah saya yang selalu salah. Saya nggak pernah benar di mata kalian semua yang ada di sini. Sekarang saya minta salah satu di antara kalian untuk menelpon Lastri. Silakan. Lebih baik kalian mencari kebenarannya yang lebih pasti. Akhirnya jelas sekali.
siapa Adriana sebenarnya. Subhanallah. Allah itu emang maha baik banget ya. Reva benar-benar berterima kasih banget sama Allah, Pi. Karena Allah udah ngebuka semua kedok Adriana yang sebenarnya ke Papi. Papi justru bingung. Papi benar-benar nggak menyangka kenapa Adriana tega melakukan hal seperti itu. Dia tega menyekap dan menculik Surti. Ya mudah-mudahan aja hakim mengabulkan permohonan Papi untuk mengajukan gugatan cerai sama Adriana. Karena Papi sudah menceritakan semua ini sama Pak Hakim. Emangnya Papi udah ngomong juga ke Hakim? Ngomong kayak gitu? Ya nggak seperti itu sih. Nggak persis sama lah. Jadi saya baru tahu tadi bahwa Adriana istri saya, seorang wanita yang paling sangat saya cintai, telah melakukan sesuatu yang menurut pendapat saya adalah perbuatan yang sangat jahat dan sangat memalukan. Apa itu? Tanpa sengaja, saya telah mendengar pembicaraan antara Adriana dengan Lastri, pembantu infal di apartemen saya. Maksud Pak Bay apa? Membicarakan apa, Pak? Ya, saya mendengar pembicaraan antara Lastri dengan Adriana di toilet pengadilan ini. Maaf, pembicaraan ini sangat pribadi sekali. Tapi apapun itu, apa yang telah dilakukan oleh Adriana menurut saya sesuatu yang tidak mungkin bisa saya maafkan lagi. Kenapa saya tidak bisa memaafkan? Karena Adriana telah berjanji sama saya bahwa tidak akan melakukan lagi hal-hal yang aneh. Nah, Saudari Adriana, karena Anda sendiri yang merusak proses mediasi ini, dan Anda yang tahu apa yang telah Anda lakukan terhadap suami Anda, maka saya tidak bisa membantu. Secepatnya saya akan laporkan masalahnya ke majelis hakim. Dan juga sidang gugatan cerai Saudara B. Iskandar terhadap Saudari Adriana akan dilanjutkan proses persidangan selanjutnya. Oke, Pi. Berarti kan kita udah tahu nih kalau ternyata Adriana pelakunya kan? Kalau menurut Reva, Pi, mendingan kita langsung laporin Adriana aja ke polisi, Pi. Kasihan juga Adriana kalau sampai dia di penjara. Pi, Papi. Ya. Reva, maaf. Kalau menurut Papi kayaknya nggak perlu deh kita bawa-bawa polisi. Karena menurut Papi dengan terjadinya perceraian ini merupakan pukulan berat sekali buat Adriana. Tapi, Pi, masalahnya Reva itu harus tahu. Ya, siapa aja kaki tangannya Adriana. Soalnya Reva tuh curiga banget ya, Pi. Pelaku dari yang kejadian waktu itu Bisurti adalah anak Black Cobra. Nah, dengan Adriana udah ketahuan kan, kita jadi bisa tahu apakah benar anak Black Cobra atau siapa. Dengan begitu, kita bisa laporin ke polisi, Pi. Supaya anak-anak Black Cobra tuh jadi lebih jerah buat ngelakuin hal-hal kayak gitu. Iya betul, tapi kalau itu terjadi maka nanti akan ketahuan bahwa semua ini disebabkan Adriana. Maka Adriana akan terbawa dalam masalah ini dan ikut di penjara kan sayang. Waduh, Oke, makasih Bang. Nih. Nih. Aduh, itu aja langsung nengok dasar lu. Ah. Hai, Beb. Halo, Beb.